Pria ini memiliki tangan yang dipenuhi racun mematikan. Ia hanya perlu menunjuk ke bawah, dan tetesan racunnya langsung melelehkan permukaan es. Setelah itu, ia mengeluarkan pancing, memasang umpan, lalu dengan cepat melemparkan kail ke dalam lubang es. Umpan itu pun langsung tenggelam ke kedalaman danau. Dan sekarang ia hanya perlu menunggu ikan menyambar. Baru saja, Danau Pot Pound, danau terbesar di dunia kuliner, tiba-tiba membeku. Penyebabnya adalah kemunculan bahan makanan tingkat atas, yaitu ikan nyonya. Untuk itu, Ketua Ichiryu memberi perintah agar Toriko dan yang lainnya untuk menangkap ikan tersebut. Namun tak disangka, selain Toriko, 3 raja surgawi lainnya, Koko, Sunny, dan Zebra juga datang satu persatu. Ini adalah pertemuan pertama mereka setelah bertahun-tahun. Tapi begitu bertemu, mereka langsung bersaing dan tidak mau kalah. Akhirnya, mereka memutuskan berpencar dan berlomba. Siapa yang bisa menangkap ikan nyonya lebih dulu menjadi pemenangnya. Tanpa buang waktu, Koko datang ke tepi danau. Melalui prediksinya, ia langsung menemukan titik memancing terbaik. Ia mengeluarkan racun dari tangannya, lalu meneteskan racun itu ke es hingga menciptakan lubang besar. Setelah itu, ia melempar kail dengan penuh percaya diri dan yakin dirinya yang akan mendapatkan ikan nyonya. Di sisi lain, Sunny juga tidak mau kalah. Ia menancapkan rambutnya ke dalam es, lalu dengan sekali tarikan mencabut pilar es raksasa. Kemudian ia menyebarkan seluruh rambutnya ke dalam air. Setiap helai rambutnya memiliki kemampuan sensor, dan ratusan ribu rambut berubah menjadi jaring raksasa. Jika ikan nyonya lewat, mustahil bisa lolos. Metode Zebra bahkan lebih unik. Ia menggunakan gelombang suara untuk mendeteksi posisi, layaknya radar manusia. Sementara cara Toriko jauh lebih brutal. Ia menghancurkan bongkahan es hanya dengan pukulan tangan, lalu malah memakan es itu dengan santai. Ia memancing sambil menikmati perburuannya tanpa merasa tertekan. Yang paling kasihan mungkin Komatsu. Tanpa kemampuan khusus, ia hanya bisa mengebor lubang es dengan alat biasa. Bahkan untuk mendapatkan umpan cacing, ia harus dibantu seekor penguin kecil. Setelah menunggu lama, Zebra tidak mendapatkan apa-apa, dan membuatnya kehilangan kesabaran. Ia menembakkan gelombang suara ke permukaan es, membuat ikan dan umpan berterbangan ke udara. Akibat ulah Zebra, Sunny ikut terganggu, yang membuatnya buru-buru menarik rambutnya. Namun yang didapat justru ikan yang berbentuk aneh. Koko juga gagal karena umpannya terguncang oleh serangan Zebra. Toriko pun hanya mendapatkan ikan lele besar yang tampak bodoh. Namun mereka tidak tahu, saat itu ikan nyonya sudah berada tepat di bawah kaki Komatsu. Akibat kekacauan yang dibuat Zebra, keempat raja surgawi merasa lokasi mereka sudah tidak kondusif. Mereka pun berpindah, tanpa sadar justru berkumpul di tempat Komatsu, dan membuatnya kebingungan. Sementara mereka berempat terkejut melihat keberuntungan Komatsu. Karena setelah dianalisis bersama, mereka yakin ikan nyonya berada tepat di bawahnya. Saat mereka masih berdebat metode siapa yang paling akurat untuk menangkap ikan nyonya, pelampung Komatsu tiba-tiba bergerak. Ia menarik pancing sekuat tenaga, hingga tali pancingnya membelah es menjadi serpihan. Detik berikutnya, seekor ikan nyonya raksasa muncul ke permukaan. Namun saat ikan itu jatuh ke atas es, semua orang terdiam, karena bentuknya ternyata sangat jelek. Belum sempat mereka merayakan, seekor elang serigala raksasa menyerang dari langit. Hewan itu terkenal suka merebut hasil buruan orang lain. Tapi kali ini, ia memilih target yang salah. Zebra langsung menembakkan gelombang suara, namun elang itu dengan mudah menghindar. Koko menyemburkan racun, tapi tetap tak mengenainya. Saat ikan hampir direbut, Toriko melempar serangan garpu untuk menghalangi. Sunny memanfaatkan celah itu, menyerang dengan rambutnya secara brutal. Melihat situasi tidak menguntungkan, elang serigala itu akhirnya mundur dan kabur. Namun setelah krisis berlalu, muncul satu masalah besar. Ikan ini sebenarnya dihitung sebagai tangkapan siapa?